Ya pemirsa, masing-masing paslon akan beradu gagasan dalam debat kedua Pilkada Jakarta yang mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Lantas apa saja gagasan dan solusi yang ditawarkan masing-masing paslon terkait tema debat malam nanti? Kita akan membahasnya bersama juru bicara paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, ada Bang Dev Laksono. Selamat sore Bang Dev, apa kabar? Selamat sore, bagaimana kabarnya? Baik, sehat selalu. Terima kasih Bang Dev sudah bergabung di Sido Sore. Dan kami juga masih berupaya menghubungi tim sukses Darmakun, Leni Siregar. Dan sudah bergabung juga bersama kami ada juru bicara tim pemenangan Pramono Rano, Iwan Tarigan. Selamat sore Bang Iwan, apa kabar? Selamat sore Mbak Siva, selamat sore Bro Dev. Baik. Perintah Komandan. Oke, saya ingin ke Bang Dev Laksono terlebih dahulu, Bang Dev, untuk tema debat malam nanti kan tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Bagaimana persiapan untuk menghadapi debat malam nanti dari pasangan RK Suswono? Ya, kalau mengenai temanya kan sudah ada di dalam program yang sudah kita siapkan dan sudah kita sampaikan. Akan tapi kalau persiapannya sudah dilakukan, mengenai Pak Ridwan Kamil katakan yang perlu dilatih ini kan memastikan dalam waktu yang terbatas bisa menyampaikan pesan yang tepat dengan bahasa yang mudah dicerna sehingga message-nya itu benar-benar diterima oleh masyarakat umum ya. Pertanyaan dan bahannya kan disiapkan oleh para cendekiawan, para ilmuwan dan juga para pengamat ya. Nah, tapi kan audiensnya ini yang harus kita yakinkan itu adalah masyarakat secara umum. Nah, setiap kali Pak Ridwan Kamil turun, setiap kali Pak Suswono itu berbicara, semua hal itu kan selalu ditelisik dari berbagai macam hal. Istilahnya kayak ngelihat itu pakai mikroskop. Nah, jadi ini kita penting untuk kita menyampaikan pesannya itu dengan waktu yang singkat, dengan bahasa yang tepat, sehingga bisa mengena dan bisa dipahami oleh masyarakat umum akan rencana dan keinginan dan juga niatan kami semua bagaimana mensejahterakan, membangun, menyelesaikan, melanjutkan kemungkinan tingkat pusat benar-benar terlaksana dengan tepat sampai dengan tingkat daerah dan setiap masyarakat itu benar-benar terlayani dengan baik. Tidak ada lagi yang kelaparan, tidak ada lagi kesulitan pekerjaan, semua polemik atau permasalahan baik dari infrastruktur dalam segala macam hal itu benar-benar terselesaikan dan dijawab dengan baik. Gitu. Baik, kalau dari Bang Iwan Tarigan, saat ini bagaimana persiapan dari Pramono Rano untuk mengikuti debat malam nanti? Ya, terima kasih Mbak Siva. Jadi hari ini tentunya Mas Pram dan Bang Rano sangat siap ya, karena beliau membuat semua dan menjawab semua itu dari apa yang dialami di lapangan. Dalam waktu 1 bulan, 2 bulan ya, 1 bulan setengah, berarti 2 bulan ini, hampir 2 bulan kampanye. Mas Pram itu sudah mengunjungi 100 kali ke masyarakat. Dan semua itu jawabannya nanti tentunya apa yang dirasakan di masyarakat. Sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Pram, beliau tidak akan membuat program-program yang tidak menyentuh rakyat, tetapi betul-betul apa yang diinginkan rakyat, apa masalah rakyat yang diselesaikan. Itu baik itu infrastruktur yang terintegrasi ya, itu akan kita teruskan, apa yang sudah bagus dari Mas Anies, dan kita akan tambah titik-titiknya dan juga begitu juga transportasi laut, kita namakan itu namanya Translaut itu ke Kepulauan Seribu. Begitu juga pelayanan dasar yang prima itu baik di MCK maupun air bersih, ini juga yang masih sangat banyak dirasakan oleh masyarakat belum terpenuhi. Air bersih itu baru sekitar 40% lebih. Jadi masih sangat rendah dibandingkan kota-kota global seperti Manila, Singapura, dan juga Kuala Lumpur. Begitu juga kesenjangan sosial. Memang kesenjangan sosial ya di Jakarta itu kan gini rasionya sangat tinggi karena orang paling kaya ada di Jakarta, orang yang paling miskin juga ada di Jakarta.
tentunya ini nanti bagaimana menyelesaikannya akan dijawab oleh Mas Pram dan Bang Dul. Baik, baik. Kemudian pendidikan dan kesehatan dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif. Begitu Mbak sedikit Oke, baik. yang kan nanti detailnya kita nantikan saja ketika Oke. di debat Baik, dan Bang Dev, lantas apa yang menjadi perhatian utama dari RK Suswono terkait masalah di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial yang saat ini masih belum terselesaikan di Jakarta? Ya, ya pastinya itu kan ya gini, kalau secara tema tersebut itu adalah akan dibahas di debat nanti ya. Saya di sini ya hanya sebagai bagian dari tim, hanya bisa menyampaikan terbatas beberapa hal, yaitu bagaimana memastikan streamline kebijakan program pemerintah pusat untuk mencapai target 8% itu benar-benar tercapai dan terlaksana dengan baik di wilayah DKJ. Yaitu memastikan semua kebijakan, peraturan, urunan-urunan dari undang-undang, pelaksanaan daripada APBN itu benar-benar tercapai dengan baik, dan juga memastikan bahwa ini kebutuhan masyarakat itu benar-benar terjawab ya, dan semua program itu terlaksana dengan sempurna. Begitu. Baik, Bang Iwan, kalau dari Mas Pram dan Bang Rano, apa nih yang menjadi concern utama, program utama yang akan dijual kepada masyarakat saat debat malam nanti? Sedikit saja, Bang Iwan. Ya, tentunya program-program yang baru, yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Tentunya nanti untuk tunjangan sosial, karena kita melihat sendiri, saya menemani Mas Pram itu 2 minggu, ya, sebelum saya melakukan kampanye sendiri, itu saya merasakan betul bagaimana 1 kilometer dari Istana Negara saja, rumah susun yang di Cideng itu, air itu hanya datang 1 kali dalam 1 hari, atau 2 kali dalam 1 hari. Jadi pagi dan malam. Jadi sangat menyedihkan ya. Itu program ini, fasilitas dasar itu nanti akan kita selesaikan. Karena memang pemerintah datang itu untuk menyelesaikan masalah. Jadi kadang kita lupa membuat program-program besar, tetapi itu tidak dirasakan oleh masyarakat. Jadi yang paling penting itu kita akan menyelesaikan masalah-masalah dasar-dasar agar kita bisa sanggup menjadi kota global. Baik itu di Kepulauan Seribu, itu masalah dasar saja belum selesai. Air bersih, listrik. Kalau seandainya air bersih dan listrik juga sudah terpenuhi, maka masyarakat akan berlomba-lomba membangun hotel, penginapan, sehingga kita tidak harus langsung weekend itu ke puncak atau ke Bali. Sungguh indah Kepulauan Seribu. Jadi masalah-masalah dasar ini nanti akan kami perbaiki semua apabila masyarakat memberikan kepercayaan kepada Mas Pram dan Bang Dul. Ya, infrastruktur seperti tadi kami akan perbaiki semua, UMKM akan kami bantu, ya ibu akan kami bantu di dalam pendanaan. Kemudian pariwisata yang paling penting itu, weekend itu akan menjadi masalah di Jakarta. Ya, weekday itu hotel-hotel penuh, kemudian weekend itu hotel-hotel kosong, sehingga PAD itu menjadi turun. Maka nanti setiap hari Sabtu dan Minggu atau weekend, kami akan memompa banyak kegiatan-kegiatan, baik itu konser, apapun yang intinya itu akan mendatangkan masyarakat luar kota maupun masyarakat dari luar negeri datang ke Jakarta, sehingga akupansi hotel-hotel itu juga terpenuhi. Begitu Mbak, itu dari pariwisata dan juga ekonomi kreatif juga akan kami support semuanya. Nanti bagaimana yang paling penting itu nanti yang sedikit belum diungkap sebenarnya, kami juga akan membangun namanya pasukan putih. Kalau sekarang ini ada pasukan biru, orange, ya. Nanti pasukan putih itu bagaimana nanti dokter-dokter itu bisa langsung datang ke masyarakat apabila masyarakat menelpon. Gitu. Jadi mereka langsung datang ke masyarakat untuk membantu masyarakat. Karena kita punya banyak sekali sumber daya, ya. Fakultas kedokteran itu sangat banyak dan besar di Jakarta. Banyak universitas yang mempunyai fakultas kedokteran. Itu nanti kita berdayakan untuk
membantu masyarakat Jakarta. Begitu Mbak Siva. Tapi nanti Baik. apa gongnya itu kita lihat apa yang disampaikan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Begitu Mbak Siva. Baik. Baik Bang Dev, ada yang berbeda di debat malam nanti. Nanti akan ada partisipasi masyarakat yang ikut mengajukan pertanyaan nih kepada para paslon. Bagaimana persiapannya? Optimis bisa mengguncang panggung debat malam nanti? Ya, tentunya kan dengan pertemuan langsung, ya seperti Pak Pram juga melakukan pertemuan, Pak RK dan Pak Suswono juga terus rutin dengan masyarakat. Itu kan ada belanja masalah, kita mendengar langsung kondisi dari berbagai macam kalangan masyarakat. Nah ya, jadi apapun yang masyarakat ingin tanyakan, ingin sampaikan, itu kita harus bisa menerima dan langsung bisa kita transferkan menjadi program kebijakan ke depannya. Karena Pak RK ini kan hanya bisa menjabat 1 kali, hanya 5 tahun. Jadi semua yang harapan tumbuhan yang besar itu ya harus dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan. Kita yakin bahwa ini adalah yang terbaik, dan yang terbaik untuk warga DKJ, insya Allah yang terbaik untuk bangsa Indonesia ke depan. Gitu. Baik, baik. Bang Iwan, kalau kita melihat debat pertama kemarin, kemudian juga berpengaruh kepada hasil elektabilitas paslon peserta Pilgub Jakarta. Di beberapa survei ini pasangan Mas Pram dan Bang Rano ada yang kemudian melejit nih elektabilitasnya. Tanggapannya? Iya Mbak, sebenarnya itu dari survei mungkin beberapa persen kenaikan, tetapi itu lebih kepada kerja-kerja politik sebenarnya. Nah, kerja-kerja politik ini memang momentumnya pas ketika memang kita didukung oleh isu yang tepat juga. Dan juga Mas Pram dan Bang Dul ini jangan lupa mereka ini adalah pekerja keras. Dalam dua bulan ini, Mas Pram ini 100 kali sudah mengunjungi ke masyarakat. Ya, jadi saya pribadi juga dan juga mayoritas yang dulu ex-relawan Anies itu sudah mayoritas sudah mendukung Mas Pram. Mereka itu sudah terbiasa bekerja ya di pilpres yang sangat lama, dan juga persiapan DKI itu hampir semuanya sekarang sudah mendukung Mas Pram. Ini juga bekerja. Saya juga pribadi pagi siang sore itu saya juga kampanye, ya sudah lebih 3 minggu saya ini juga sama dengan Mas Pram dan banyak teman-teman relawan. Itu ada sekitar 300 organisasi relawan yang dulu saya pimpin ya di Indonesia Biru. Yang saya pimpin itu ada 1015, di Jakarta itu kurang lebih 300-400. Itu sudah mulai berjalan, sudah bergerak lagi untuk mendukung Mas Pram. Jadi mereka ini juga sangat mempengaruhi kerja-kerja politik, tentunya juga dibantu oleh militansi PDIP. Nah, PDIP kemudian dibantu dengan militansi relawan Anies ini menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat, ditambah dengan Mas Pram dan Bang Dul juga yang sangat rajin bertemu dengan masyarakat. Begitu. Baik, Bang Dev, ini yang menarik, pasangan RK Suswono ini akan memperkenalkan program-programnya menggunakan singkatan yang juga menggunakan nama-nama makanan. Apa cerita di balik ini, Bang Dev? Ya, ini adalah bagian outreach kita untuk memastikan program ini mudah dicerna oleh masyarakat, dapat gampang diingat, gampang diterima, dan juga untuk memastikan bahwa bila mana nanti terpilih, insya Allah nama-nama tersebut, program tersebut selalu akan terus melekat di pikiran masyarakat. Nah, jadi ketika masyarakat ingin menagih janji, menanyakan sejauh mana, ya kita bisa dapat langsung bilang, oh program A, program B, program C, hasilnya seperti apa, dampaknya seperti apa, kebijakan yang seperti itu sudah diambil, sehingga dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama pemerintahan ya, program 100 hari, capaian-capaian itu sudah jelas tahapan-tahapannya untuk melengkapi dan menyempurnakan target-target tersebut. Begitu. Baik, Bang Iwan, ini kalau pasangan RK Suswono menggunakan singkatan dari nama-nama makanan untuk menarik masyarakat, kalau dari Mas Pram dan Bang Rano mungkin ada yang baru, yang unik yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Tapi tahan dulu Bang Iwan dan juga Bang Dev, kami akan kembali sesaat lagi usai jeda. Oke.